Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara online kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sungguh indah dan sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Pagi ini Engkau boleh memungkinkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu, melayani-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah. Dan biarlah semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan mengurapi mereka, bahkan semua jemaat Tuhan. Dalam ibadah ini kami siapkan hati kami untuk kami juga ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami buka ibadah kami dan tapiskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Hadirmu Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita mau siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat suara kita. Kita mau nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Pujilah serentak nama Yesus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan seluruh hati kita. Kita mau angkat hati kita. Kita mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Ayo pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang lebih suka kita katakan saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, rohku berseri, rohmu bersejati. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati. Pandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Ayo pandang kekudusan-Mu Tuhan, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saya katakan saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Puji Tuhan, sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau yang terus beranugerah bagi kami semua. Hingga kami boleh ada pagi hari ini, kami boleh beribadah, bahkan juga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan membaca dan kami renungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, sehingga boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami baca, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Juni, ya, bulan yang ke-6 ini. Baru saja kita memperingati Pentakosta,
pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan masih dalam rentetan peristiwa Pentakosta. Apa yang menjadi dampak daripada Pentakosta itu sendiri. Mari sama-sama kita melihat bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, masih dalam suasana Pentakosta. Ketika kita lihat firman Tuhan ini setelah pencurahan Roh Kudus yang dicatat di dalam pasal yang kedua dalam kitab Kisah Para Rasul ini, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus ketika pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena ketika kita melihat dan memperhatikan di dalam pasal yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47 berkaitan dengan bagaimana gereja mula-mula muncul dan cara hidup daripada jemaat mula-mula pada waktu itu. Ketika Petrus datang berkhotbah, Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita lihat bahwa memang dampak daripada Pentakosta itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena ternyata masuk kepada gereja mula-mula, rasul-rasul itu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ada tanda-tanda, ada mujizat yang terjadi melalui pelayanan mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, gereja mulai terbentuk setelah Pentakosta yang saya katakan tadi di pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tetapi kita lihat di sini bahwa luar biasa peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Peranan Roh Kudus bagi para rasul itu sangat-sangat berdampak. Itu sebabnya saya katakan bahwa dampak daripada Pentakosta bagi gerejanya. Dampak Pentakosta bagi gerejanya. Di pasal yang ketiga dalam teks yang kita baca tadi menceritakan seorang yang lumpuh sejak lahir. Dicatat di sini bahwa dia lumpuh sejak lahir.
Dan tiap-tiap hari mereka membawa dia, mengusungnya, kemudian dibawa di depan pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Mengharapkan sesuatu, minta sedekah. Untuk apa? Dia meminta supaya orang-orang yang masuk ke bait Allah dapat memberikan sedekah kepada dia. Saudara, begitu halnya yang sangat luar biasa terjadi ketika Pentakosta. Begitu luar biasanya terjadi ketika para rasul mulai mereka melayani, mengadakan penginjilan. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan membuktikan di pasal yang ketiga ini, kita lihat ayat 1 dan seterusnya menceritakan pada akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang menjadi dampak daripada Pentakosta bagi gerejanya, khususnya dalam hal ini bagi para rasul. Saya mencatat di sini yang pertama, dampak Pentakosta bagi gereja yaitu memberikan pengertian yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Sekali lagi, memberikan pengertian yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan itulah yang dipakai oleh para rasul ketika mereka melaksanakan pelayanan mereka, ketika mereka melaksanakan penginjilan mereka. Dan kekasih dalam Tuhan, gereja mula-mula dicatat dalam pasal 2 bahwa mereka menerima pengajaran firman Tuhan sebagai apa? Sebagai dasar. Sebagai apa? Sebagai pondasi. Sehingga kita lihat bahwa gereja terus bertumbuh. Gereja bertumbuh sampai di masa ketika Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah. Dan kekasih dalam Tuhan, diceritakan di sini bahwa ketika orang lumpuh ini datang meminta sedekah, dia tahu bahwa Yohanes dan Petrus mau lewat di depannya. Dia langsung berkata, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes mau lewat, apa di pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Petrus berkata, waktu orang lumpuh ini meminta sedekah, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi agak menarik, kalimat selanjutnya Alkitab berkata bahwa ketika mereka menatap, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi apa yang dijawab oleh Petrus? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Saudara kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang sangat berharga itulah yang ditawarkan oleh Petrus dan Yohanes ketika seorang lumpuh itu datang meminta. Ketika seorang lumpuh yang tidak berdaya itu, dia harus diusung karena dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dia hanya bisa tangannya begini, minta sedekah. Tetapi Petrus menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Dia bilang bahwa emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang dikatakan Petrus kepada orang lumpuh ini? Dia berkata bahwa demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Sekali lagi, demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saudara, yang ditawarkan oleh Petrus bukan dia mengatakan bahwa ini ada emas, ini ada perak, ini ada barang berharga. Sesungguhnya
Bagi orang lumpuh itu sebetulnya bukan berharga bagi dia. Karena kalaupun itu dia nikmati, dia dapati itu, tetapi dia akan tetap lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua bahwa peristiwa Pentakosta, sekali lagi, peristiwa Pentakosta memberi dampak yang luar biasa. Melalui pelayanan Petrus dan Yohanes, dia menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Siapa itu? Nama Yesus. Dia menawarkan sesuatu yang berharga. Siapa itu? Yesus. Yesus yang mati berkorban bagi si orang lumpuh itu. Yesus yang mati berkorban, mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus dan untuk memulihkan dan menyembuhkan si orang lumpuh ini. Itulah yang ditawarkan oleh Petrus. Dia tidak menjawabnya, udah ini ada emas, ini ada perak, atau nanti deh kita berusaha cari, kita kumpulkan barang-barang berharga, kemudian kita nanti akan berikan kepada orang lumpuh ini. Tidak. Tetapi satu kalimat saja, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara kekasih dalam Tuhan, memberikan pengertian yang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan itulah merupakan dampak daripada Pentakosta itu. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan bisa memakai para rasul pada waktu itu. Dalam hal ini dicatat di sini Petrus dan Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, memperlihatkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa kuasa dan mujizat Tuhan, Yesus namanya, Yesus itu adalah Tuhan dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Sanggup membebaskan si orang lumpuh ini, sanggup melepaskan si orang lumpuh ini. Saudara, ini sangat menarik bagi saya karena apa? Petrus dan Yohanes, mereka tidak memanfaatkan hidup mereka. Mereka tidak memanfaatkan popularitas mereka. Karena apa? Sebelumnya, di pasal sebelumnya tadi saya katakan bahwa ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan Tuhan. Dan mereka pada waktu itu juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat dari hasil pelayanan mereka. Nah, itu yang saya merenungkan bahwa luar biasa. Kenapa? Mereka tidak mencari keuntungan di dalamnya. Mereka tidak, sekali lagi, mencari popularitas dari hasil pelayanan mereka. Tetapi mereka hanya tahu bahwa Yesus yang sanggup melakukan itu. Mereka tidak bisa, tetapi Yesus yang sanggup melakukan itu. Itu sebabnya dia bilang bahwa emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Oh, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dampak daripada Pentakosta itu pun bagi gerejanya, bagi saya dan saudara-saudara, kita ini adalah gereja Tuhan, kita ini adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah gereja. Kita bukan melihat bahwa gereja gedung secara fisik, bangunan, tetapi saya dan saudara itu adalah gereja Tuhan. Itu sebabnya saya percaya dampak dari Pentakosta itu pun terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Terjadi bagi saya, terjadi bagi siapapun yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Kuasa Yesus itu tidak pernah terbatas. Saudara kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini,
Kita tetap percaya bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang sanggup menolong kita. Walaupun dengan kasat mata mungkin kita akan berkata, sampai sekarang saya pun belum mengalami hal. Orang lumpuh ini sejak lahir dia sudah lumpuh. Dia minta-minta. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika Petrus memperkenalkan nama Yesus, apa yang terjadi? Dia dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dampaknya ketika nama Yesus disebut, terjadi kesembuhan. Petrus tidak memakai nama mereka untuk memuliakan mereka, tetapi mereka hanya datang untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan, hanya Yesus. Nah saudara, akibat daripada pekerjaan Roh Kudus ini bagi gerejanya, gereja mengalami yang namanya pemulihan. Gereja mengalami yang namanya kesembuhan. Bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik, seperti halnya orang lumpuh tadi. Dia lumpuh sejak lahir. Tetapi kehidupan rohani pun disembuhkan. Melalui siapa? Melalui Yesus. Melalui Yesus yang datang menderita untuk kita yang berdosa, untuk kita yang sakit, sakit rohani, sakit jasmani. Tetapi semua itu bisa dipulihkan ketika Yesus datang menyapa. Bapak ibu saudara kekasih, saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Peristiwa demi peristiwa kita lihat bahwa terus terjadi dan terus terjadi, baik dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Tetapi kita percaya bahwa dampak daripada Pentakosta itu terus terjadi bagi kita, menjadi bagian kita, termanifestasi dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Dan luar biasa ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk meneguhkan, untuk menguatkan kita. Kita mengalami ketenangan, kita ada sukacita, kita ada damai di dalamnya. Saudara kekasih, itu yang pertama, bahwa dampaknya adalah memberikan pengertian yang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa di ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, dampak Pentakosta bagi gerejanya adalah membuat kita disembuhkan secara jasmani dan rohani. Sekali lagi, membuat saya dan saudara disembuhkan, dipulihkan jasmani dan rohani. Orang lumpuh itu mengalami kelemahan secara tubuh jasmani, secara mental, secara spiritual. Dia boleh mengalami yang namanya sakit. Karena apa? Secara batinnya orang melihat dia, pasti orang, wah kamu juga setiap hari kamu ada di sini minta-minta terus. Mungkin ada orang yang lewat pada waktu itu, mereka mau datang ke rumah ibadah, ke bait Allah, tetapi sudah bersungur-sungur karena pasti mereka berhadapan dengan si orang lumpuh ini lagi. Sakit secara jasmani, tetapi juga dia sakit secara rohani. Tetapi saya mau berkata bahwa dampak daripada Pentakosta bagi gerejanya membuat kita, membuat saya dan saudara-saudara disembuhkan secara jasmani dan rohani. Artinya kita dipulihkan, kita disembuhkan secara total sebagaimana orang lumpuh ini mengalaminya. Walaupun memang kalau kita lihat ada proses yang terjadi di dalamnya. Apa proses yang terjadi di dalamnya? Jadi pertanyaan bagi kita bahwa apakah ketika Petrus menyampaikan bahwa demi nama Yesus Kristus
orang Nazaret itu berjalanlah. Pertanyaannya bagi kita dalam ayat ini, apakah orang lumpuh ini langsung berjalan? Apakah orang lumpuh ini langsung lompat dan berdiri? Tidak. Kenapa? Di ayatnya yang ketujuh, ayat yang ketujuh sekali lagi saya akan baca. Demikian firman Tuhan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudara, apa yang terjadi? Dia masih dibantu oleh Petrus. Petrus datang memegang tangan kanannya, kemudian dia bantu untuk berdiri. Artinya bahwa ketika nama Yesus disampaikan, demi nama Yesus engkau berjalan, apakah langsung otomatis terjadi? Tidak. Tapi ternyata di ayat yang ketujuh yang saya baru sampaikan tadi, bahwa orang lumpuh ini pun masih tetap dibantu oleh Petrus. Sekali lagi saya baca ayat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dia masih tetap dibantu, bantu berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Artinya bahwa belum terjadi yang namanya pemulihan atau kesembuhan secara total dalam hidupnya. Karena nanti dibantu oleh Petrus. Ketika Petrus pegang dengan tangan kanan, kemudian apa? Dia bantu. Alkitab berkata, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika kuat, waktu dia sudah berdiri kemudian kuat, dibantu kuat. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Baru terjadi pemulihan, kesembuhan secara total. Saudara, ternyata ini membutuhkan ya. Ternyata ini sangat membutuhkan juga orang lain untuk menolong dia, untuk membantu dia. Petrus datang membantu dia. Dia angkat. Berdiri dan berdiri. Akhirnya dia bisa melompat. Melonjak dia, kemudian dia melompat. Dan ini yang luar biasa lagi. Karena apa? Kenapa saya katakan disembuhkan ya, membuat kita, saya dan saudara disembuhkan secara jasmani dan rohani. Ketika dia dipulihkan Tuhan, dia sudah bisa berjalan, dia ya, Alkitab berkata dia kian kemari, dia mutar-mutar, dia jalan, melompat dia. Kalimat selanjutnya, ayat yang ke-8 tadi, dia mengikuti mereka. Kemana? Ayat yang ke-8, ia mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dia membutuhkan kehidupan rohaninya dipulihkan Tuhan. Bukan saja secara tubuh jasmani, tetapi hidup rohaninya dipulihkan oleh Tuhan. Dia butuh firman. Dia butuh persekutuan dengan Tuhan. Dia mengikuti. Sekali lagi, dia mengikuti mereka kemana? Ke bait Allah. Bukan hanya dia, tetapi Alkitab berkata ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil apa? Memuji Allah. Mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Tuhan karena sesuatu yang sudah terjadi. Mereka melihat bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi bagi si orang lumpuh ini. Sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Saudara, orang lumpuh ini secara fisik, tubuh jasmaninya dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tetapi dia juga disembuhkan secara rohani. Mental spiritualnya diubah. Paradigmanya diubah, yang tadinya minta-minta. Mentalnya adalah minta-minta. Tetapi saatnya dia boleh memuliakan Tuhan. Karena dia sudah dijamah dan disembuhkan tubuh jasmani, bahkan kehidupan rohaninya
dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kalaupun pelayanan Petrus mengalami sesuatu yang luar biasa, orang lumpuh ini boleh dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya percaya hal ini pun terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tetapi percaya bahwa Yesus yang kita sembah, yang berkorban bagi kita, Dia sanggup melakukan sesuatu bagi kita. Sehingga itu pun yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Saya tahu bahwa saudara pun yang belum dipulihkan secara tubuh jasmani, apalagi kehidupan rohani. Mungkin saudara-saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin orang-orang yang di sekitarmu. Tetapi mari saya mau berkata kepada kita semua, ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan. Orang lumpuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Kemudian apa mereka lakukan? Mereka memuliakan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Saya percaya ini pun yang terjadi bagi kita. Situasi kita masih tetap ya beribadah dari rumah, walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran nantinya. Dengan apa? Dengan kita diberikan kesempatan mungkin ke depan untuk kita mungkin nanti akan bisa beribadah di gereja. Walaupun itu membutuhkan proses, ya. Membutuhkan proses. Tetapi kita harus siap. Kenapa? Karena apa? Karena kalaupun kita beribadah dari tempat ini, dari rumah kita, dari rumah gereja, dimanapun kita ada, kita tahu bahwa Tuhan pun ada. Tuhan pun ada. Tuhan pun ada. Ya, kita menghadapi nanti kaitan dengan program nanti ke depan new normal. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, ada beberapa mereka datang, ada ke saya, kemudian ada yang by telepon, mereka telepon, Pak, apakah GGP sudah memulai ibadah? Saya bilang kita belum, kita mengikuti aja dulu prosesnya, karena memang mungkin kita rasanya ya sulit juga kalau kita mengikuti protapnya, kalau kita mengikuti proses ya dengan prosedurnya, mungkin rasanya sulit karena ada beberapa poin ya, mungkin ada salah satu poin saja, orang-orang yang sudah lansia nggak boleh datang, belum bisa ya, artinya belum bisa datang beribadah di gereja, berarti harus di rumah. Anak-anak nggak boleh. Nah, bagaimana dengan orang-orang tua yang harus nungguin anak mereka? Secara otomatis harusnya mereka bisa datang. Jadi membutuhkan proses demi proses. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kapanpun waktunya, waktu Tuhanlah ya. Kita percaya bahwa waktu Tuhanlah yang boleh terjadi bagi kita. Sehingga kalaupun nanti kapan ya kita akan mulai beribadah kembali di rumah Tuhan, di gereja. Yang kita tahu itu adalah nanti waktu Tuhan. Sehingga kita disiapkan, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita kalau sampai saat ini kita masih tetap beribadah dari rumah. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana tempat. Di rumah Dia ada, di perjalanan kita, dalam perjalanan kita Dia pun ada menyertai kita. Di rumah Tuhan, di gereja pun Dia ada. Di dalam tugas dan pekerjaan kita Dia ada. Jemaat-jemaat kita yang pelaut, mereka mungkin ada di laut, di kapal. Apakah Tuhan ada? Ada. Tuhan ada dan Dia menyertai kita. Itulah luar biasanya kita beriman kepada Yesus yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa ketika Dia naik ke surga, Dia berjanji mengirimkan apa? Roh Kudus. Untuk apa? Menghibur, menolong kita. Sehingga apa? Kita terus hidup dan terus percaya bahwa kemenangan Kristus menjadi bagian kita. Puji Tuhan, kita pun nanti sebentar akan
ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kembali kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi yang kita tahu, yang kita percaya, sekali lagi, Tuhan tetap ada dan bersama dan menyertai kita. Puji Tuhan, saya kira bahwa dampak daripada Pentakosta bagi gerejanya itu memberikan pengertian yang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, membuat kita disembuhkan, membuat kita dipulihkan, baik jasmani dan rohani. Puji Tuhan, saya percaya ini boleh meneguhkan dan memberkati kita saat ini. Kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh meresponi firman Tuhan, kami boleh dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan terus menjadi bagian kami. Dan Tuhan juga persiapan kami, baik semua hamba-hambamu Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan untuk ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan responi firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan makna perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 mulai, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan roti dan anggur, dan kita siapkan seluruh hidup kita untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Darahmu Yesus sucikan daku. Saya beri kesempatan kepada jemaat Tuhan, bagi kita semua untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan bagi kita semua. Kalaupun ada kesalahan kita kepada orang lain, mari kita mohon supaya kita minta ampun kepada Tuhan dan kita minta maaf kepada orang lain. Kalaupun kita tetap memberkati dan kita minta ampun kepada Tuhan, biar Tuhan yang melayakkan kita pada saat ini, sehingga layaklah kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Terima kasih untuk darahmu Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Amin. Sekali lagi naikkan pujian ini. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Oh darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan
kami Tuhan, hamba-hambamu, inilah kami jemaatmu Tuhan, yang datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang kuduskan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kedua unsur perjamuan kudus ini. Biarlah dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga ketika kami makan dan minumnya, tanda kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, kita siap. Kita bangkit berdiri semua, kemudian kita siap untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur sudah ada di tangan kita, dan aminkan kebenaran Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku lakukan. Kita angkat cawan ini. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita angkat roti. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sama-sama saya persiapkan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, untuk kita boleh membuka segel roti dan anggur ini. Bapak Ibu Saudara, di roti yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, di sana ada ayat firman Tuhan. Sebelum kita akan makan, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara bisa membaca sambil merenungkan kebenaran Tuhan yang ada di dalam roti yang sudah dibagikan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan untuk roti. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti, mengucap berkat, kemudian dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari dalam iman kepada Yesus kita makan. Haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kita siapkan untuk roti, untuk anggur yang sudah dibagikan. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Dia memberikan kepada murid-muridnya, dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam iman kepada Yesus kita minum. Dalam nama Yesus.
Kita naikkan pujian atas bukit yang jauh. Ya Yesus. Atas bukit yang jauh, atas salib yang terang, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu jadi terang mulia, karena Yesus menang di sana. Ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, Dia datang, kayu salib diganti senang. Ku peluk kayu salib Tuhan, kayu salib Tuhan. Amin. Sampai Tuhan bawaku pulang. Yesus Tuhanku datang, Dia datang, kayu salib diganti senang, kayu salib diganti senang, kayu salib diganti senang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami meresponi pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau berkorban bagi kami. Engkau mati, menderita di atas kayu salib hanya untuk menebus kami yang berdosa ini. Itu sebabnya kami bersyukur, karena penebusan-Mu Tuhan, kami beroleh keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan yang kami lakukan di tempat ini. Kami berdoa buat gembala, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua majelis, bahkan semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, dalam situasi sampai saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap pelihara dan ada bersama, terus mendampingi kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah segala sesuatunya kami hanya kembalikan kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Berkati sekali lagi Tuhan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, diberkati Tuhan. Demikian juga di komisi, bahkan semua apa yang kami lakukan Tuhan berkaitan tugas pekerjaan kami, Tuhan berkati. Ekonomi kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah diberkati Tuhan. Demikian juga orang tua yang terus bekerja, Tuhan memberkati mereka, terus buka jalan bagi mereka. Terima kasih. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami percaya kuasa bilur Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan untuk pelayanan GGP secara nasional. Tuhan memberkati
mulai dari pimpinan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai di majelis-majelis jemaat diberkati Tuhan. Dalam persiapan sidang raya, kapanpun waktunya kami percaya, biarlah semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Panitia sidang raya, oh Tuhan, persiapkan mereka dan biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian juga para menteri, bahkan semua jajaran yang ada di bawahnya, Polri, TNI, bahkan juga wakil-wakil rakyat dan di DPR, MPR, DPD diberkati oleh Tuhan. Khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19, Tuhan juga menolong baik BNPB, demikian juga Tuhan gugus tugas, mulai dari pusat sampai di provinsi, demikian juga kabupaten dan kota sampai di RT RW. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berakhir sehingga kami boleh ada kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, berkati para medis, bahkan juga Tuhan khususnya dokter, perawat, Tuhan memberkati mereka, proteksi mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka, keluarga mereka, bahkan para pasien-pasien, biar Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, bahkan setiap orang yang nanti akan mengelolanya. Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan dalam ibadah ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Depok, Minggu 7 Juni 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Romi Palit MTH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Mantak. Jadwal pendalaman Alkitab PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 9 Juni 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak SPAK,
via WhatsApp online. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 12 Juni 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lydia Wawiling STH via WhatsApp online. Untuk PA Pos 3 Depok Timur, Simpangan dan Raden Saleh hari Selasa 9 Juni 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH via grup WhatsApp online. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 12 Juni 2020 jam 10 pagi. Kebaktian umum hari Minggu 14 Juni 2020 dengan pembicara Pendeta Jeffrey Pomanto MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Janet Jennifer Mahudin 8 Juni 2020, Saudari Jacqueline Jenny Mahudin 8 Juni 2020, Ibu Diana Tumandang Tewal 9 Juni 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Boy Bangun dan Tri Handayani 10 Juni 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Tak terasa kita telah memasuki minggu pertama dari bulan Juni. Dan kita bersyukur karena pemeliharaan dan kasih Tuhan tidak pernah bergeser di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan seperti biasa kita akan berdoa bagi kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam minggu berjalan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa untuk Janet Jennifer Mahudin dan Jacqueline Jenny Mahudin yang tanggal 8 Juni berulang tahun. Tuhan memberkati anak-anak ini, biar mereka boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anak ini di dalam mereka menjadi dewasa, supaya tangan Tuhan yang selalu menaungi dan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Diana Tumandang Tewal yang tanggal 9 Juni berulang tahun. Tuhan memberkati, biar Tuhan Ibu Diana boleh menjadi seorang istri yang kuat, ibu yang bijaksana, yang akan terus membawa keluarganya untuk tetap setia dan taat di dalam mengiring Engkau. Engkau memberkati keluarga ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang minggu lalu berulang tahun, untuk Tiffany yang ada di Jepang, dan juga Bapak Medi Longkutoy. Tuhan memberkati mereka, biar dengan bertambah usia, mereka bertambah-tambah di dalam mengasihi Engkau, dan berkat kasih anugerah Allah menyertai mereka, memberkati dan menuntut mereka sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pernikahan, Bapak Boy Bangun dan Ibu Tri Handayani tanggal 10 Juni, keluarga yang mengasihi Engkau. Biarlah Engkau ikat terus mereka dengan tali kasih-Mu. Engkau memberkati biar keluarga ini boleh tetap setia dan taat di dalam mengiring Engkau. Berkati rumah tangga ini, berkati usaha pekerjaan dari Bapak rumah tangga, berkati dengan kedua anak mereka, dan mereka boleh menjadi keluarga yang selalu memuliakan Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba menyerahkan Tuhan, baik mereka yang berulang tahun usia dan juga berulang tahun pernikahan, di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.
Haleluya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mau katakan, hormat bagi Allah Bapa. Bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau boleh pimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan melalui pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu bagi kami, bagi semua kami hamba-hamba, bahkan semua jemaat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Engkau Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus juga memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami tim yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom.